Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga dalam kondisi sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan instruksi pengerjaan praktikum perpajakan untuk pertemuan ke-6, yaitu terdiri dari yang pertama, penghitungan PPh atas honorarium ataupun imbalan lain. Kemudian yang kedua, mengisi bukti potong PPh pasal 21 ataupun 26. Yang ketiga, ringkasan penghitungan PPh pasal 21 atau 26. Yang keempat, mengisi SSP, surat setoran pajak. Dan yang terakhir adalah mengisi SPT masa PPh pasal 21 atau 26. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu penghitungan PPh atas honorarium atau imbalan lainnya. Berdasarkan transaksi pembayaran honorarium atau imbalan lain pada buku 1 halaman 14, hitunglah pajaknya. Jadi di buku 1 halaman 14 terdiri dari banyak transaksi yang nanti harus teman-teman hitung berapa pajak yang dipotong atas transaksi tersebut. Untuk proses penghitungan dapat dilakukan pada buku 2 halaman 38. Di sana teman-teman diminta untuk mengisi, yang pertama adalah penerima penghasilannya siapa, jenis penghasilannya apa, jumlah penghasilannya berapa, kemudian klasifikasikan transaksi tersebut ke dalam PPh 21 tidak final atau 26 orang pribadi, atau PPh 21 final, atau PPh pasal 23, atau PPh pasal 26, atau PPh final pasal 4 ayat 2. Jadi teman-teman diminta untuk mengklasifikasikan transaksi tersebut apakah masuk dari salah satu pilihan yang ada di penghitungan PPh atas pembayaran honorarium ataupun imbalan lainnya. Seperti itu. Jadi teman-teman harus mengecek kembali materi atau mereview kembali materi PPh yang sudah dipelajari di perpajakan 1 ataupun perpajakan 2. Oke. Silakan bisa buka buku perpajakan atau bisa mencari dengan dasar aturan perpajakan. Perlu saya ingatkan terkait penghitungan porsi kepemilikan pemegang saham, yaitu dengan cara jumlah lembar saham dibagi dengan total lembar saham kali 100%. Saya ilustrasikan di sini PT Putra sebagai salah satu pemegang saham PT Dwi Ananda, di mana jumlah lembar saham yang dimiliki 40.000, total lembar saham PT Dwi Ananda ada 100.000, maka 40.000 dibagi 100.000 kemudian dikali 100%. Bisa kita ketahui bahwa di sini PT Putra memiliki kepemilikan terhadap PT Dwi Ananda sebesar 40%. Nah, dalam jenis penghasilan yang namanya dividen, teman-teman harus perhatikan ketika porsi kepemilikannya lebih kecil atau sama dengan 25%, maka dividen tersebut dikenakan pajak. Tetapi ketika lebih dari 25%, maka tidak dikenakan pajak. Nah, jadi porsi kepemilikan punya peran penting untuk menentukan bahwa pemegang saham tersebut ketika mendapatkan dividen dikenakan pajak atau tidak. Selanjutnya kita akan mengisi bukti potong PPh 21 atau 26. Isilah bukti pemotongan PPh 21 pada buku 1 mulai halaman 96. Ya, jadi teman-teman bisa buka halaman 96. Ya, saya bantukan untuk bukti pemotongan di sini. Yang pertama 96 itu untuk atas nama Widayanti. Jadi halaman 96 bukti pemotongan pajak nama Widayanti. Jadi identitas penerima penghasilan yang dipotong adalah namanya Widayanti.
Kemudian pada bukti pemotongan halaman 97, identitas penerima penghasilan yang dipotong untuk nama Udayana. Saya lanjutkan. Bukti pemotongan pajak halaman 98 atas nama Melina. Kemudian bukti pemotongan pajak halaman 99 atas nama Wicaksana. Kemudian bukti pemotongan halaman 100, identitas penerimanya atas nama Olivia. Kemudian lanjut halaman 101, identitas penerima penghasilan yang dipotong atas nama Budiman. Halaman 102, identitas penerima penghasilan yang dipotong atas nama Lucy. Kemudian halaman 103, identitas penerima penghasilan yang dipotong atas nama Siti. Karena dalam buku 1 kurang satu formulir bukti pemotongan pajak PPh pasal 21 final ya. Yang final itu atas nama Andreawan. Jadi yang tidak final tadi ada Lucy, ada Siti dan kawan-kawan. Jadi teman-teman harus diperhatikan bahwa bukti pemotongan pajak PPh pasal 21 yang tidak final dan yang final. Perhatikan nama di atas lembar bukti pemotongan pajak. Gitu. Perhatikan mana dia yang final, mana yang tidak. Oke, jadi teman-teman harus jeli, jangan asal masukkan oke bukti pemotongan pajaknya sudah semua, saya fotokopikan satu untuk yang Andreawan. Oh, ternyata Andreawan yang final. Maka yang Siti itu fotokopikan bukti pemotongan pajak karena Siti termasuk penerima penghasilan di mana objek pajaknya PPh pasal 21 tidak final. Selanjutnya, isilah daftar pemotongan untuk masa pajak Agustus 2017 pada buku 1 mulai halaman 91. Saya bantu untuk nama-nama daftar pemotongan pada halaman 91. Yang pertama ada Akbar, yang kedua ada Wicaksana, yang ketiga ada Abdurrahman, dan yang keempat ada Permana. 5 Yuliawan, yang keenam ada Puspitasari, ketujuh ada Wiryawan, ke-8 ada Astria, dan ke-9 ada Charles. Kemudian untuk poin B di bawah masih di halaman yang sama, itu halaman 91, ada keterangan pegawai tetap dan penerima pensiun atau THT atau JHT serta PNS, anggota TNI atau Polri, pejabat negara dan pensiunannya yang penghasilannya tidak melebihi PTKP. Nah, di sini diisi 2 orang. Oke. Kita lanjutkan untuk daftar bukti pemotongan pada halaman 92. Ada Widayanti, Udayana, Melina, Wicaksana, Olivia, Budiman, Lucy, dan Siti. Nah, ini merupakan daftar bukti pemotongan PPh pasal 21 tidak final. Sedangkan untuk halaman 93 yaitu daftar bukti pemotongan PPh pasal 21 final, yaitu atas nama Andreawan. Oke, bisa dipahami ya, mana tadi yang tidak final dan mana yang final. Selanjutnya teman-teman akan membuat ringkasan penghitungan PPh pasal 21 atau 26. Buatlah ringkasan penghitungan PPh pasal 21 atau 26 yang harus dipotong dan disetor oleh PT Dwi Ananda masa pajak Agustus 2017 pada buku 2 halaman 39. Jadi dengan keterangan-keterangan nama tadi bisa membantu teman-teman dalam mengisi ringkasan penghitungan PPh pasal 21 atau 26 pada halaman 39 yang ada di buku 2. Langkah selanjutnya adalah mengisi surat setoran pajak.
Isilah SSP pada buku 1 halaman 88. Jadi halaman 88 hanya terdiri satu SSP, maka nanti teman-teman minta tolong fotokopikan satu SSP lagi. SSP yang pertama, uraian pembayarannya untuk pembayaran PPh 21 masa pajak Agustus 2017. Jumlahnya sebesar Rp9.875.658. Sedangkan satu SSP lagi yang tambahan dari fotokopian itu untuk tujuan pembayaran PPh 21 masa pajak PPh 21 final ya. Mohon maaf. Jadi yang tambahan SSP itu untuk pembayaran PPh 21 final masa pajak Agustus 2017. Jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 100.000. Terakhir adalah pengisian SPT masa PPh 21 atau 26. Isilah SPT masa PPh 21 atau 26 pada buku 1 halaman 89. Di sini penyampaian SPT seolah-olah tanggal 20 September 2017. Saya bantu untuk pengisian berapa jumlah penerima penghasilan. Pegawai tetap ada 9, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas ada 3, bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat tidak berkesinambungan ya. Huruf 4F itu ada 1. Kemudian anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap itu ada 1. Kemudian peserta kegiatan ada 2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 tidak final lainnya ada 1. Sehingga jumlah penerima penghasilan ada 17. Lanjut pada poin C, yaitu objek pajak final. Jumlah penerima penghasilan untuk penerima uang pesangon yang dibayarkan sekaligus ada 1. Kemudian untuk poin D, lampirannya formulir 1721 ada 1 lembar, formulir 17212 nomor ketiga itu ada 1 lembar, formulir 17213 nomor 4 itu ada 1 lembar, dan SSP dan atau bukti pemindahan bukuan ada 1 lembar. Oke, saya kira itu untuk instruksi pengisian SPT PPh pasal 2126 masa pajak Agustus 2017. Semoga instruksi ini membantu teman-teman dalam pengerjaan praktikum perpajakan pada pertemuan 6. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.